36,7. Oke. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata menjumpai Anda kali ini dalam program Bisnis Bali News. Dan saya sedang berada di Salon Agung. Atau siapa yang akan saya wawancarai? Tentu owner atau pemiliknya, Ibu Agung, panggilan akrabnya, yang sudah mungkin pemirsa tidak asing dengan beliau. Apa yang kita nanti coba kulik informasi itu tentang berkaitan bagaimanakah bisnis salon gitu ya. Karena beliau juga ada punya lembaga kursus dan pelatihan, seperti apa kondisinya. Kita akan menemui langsung Bu Agung yang sudah siap sedia menunggu saya. Om Swastiastu, Bu Agung. Om Swastiastu, Bapak. Punapi, Gatra, sehat nih? Becek, sehat. Tetap semangat ya? Ya, semangat. Ya. Punapi kenten Bu, ya katakanlah bisnis salon gitu kan di masa pandemi terdampak juga, tapi biasa-biasa saja normal. Iya, bagi tiang biasa-biasa saja Bapak. Tidak terdampak. Mungkin bagi teman-teman iya. Kenapa? Karena satu, kita sudah memenuhi protokol kesehatan, Pak. Okay. Ada tempat cuci tangan, ada termogan, Pak. Tempat kita luas, Pak. Ini 200 meter nih, Oh iya. Harus jaga jarak. Tiang tidak. Kalau dulu sekalian mereka latihan 50 orang. Tapi sekarang tidak, hanya 20 orang. 200 meter 20 orang kan sudah cukup luas. Cukup luas ya. Ya 1 meter jaraknya. Jadi kita bagi, ada sip pagi, ada sip sore. Oke, artinya untuk peminat lembaga kursus pelatihan yang untuk ini justru meningkat ya? Meningkat. Ada meningkat. Karena mereka kan banyak PHK. Jadi mereka mencari kesibukan. Ya tentu sekali lagi dengan protokol kesehatan. Ya kita benar-benar terapkan itu. Ya mungkin makanan boleh, makanan dan lainnya boleh. Jika kita tidak boleh makan sembarangan, kan tempatnya harus bawa dari rumah. Nggak boleh beli sembarangan kayak gitu. Kalau ini sedang latihan apa ini? Niki kita fokuskan kepada rambut, karena biar semua pakai masker. Fokuskan ke rambut dulu dan merias pengantin dengan bunga-bunga. Ini kan bunga-bunga peralatan kita komplit, Pak. Niki peralatan bunga-bunganya ada komplit ya. Make up kita juga komplit. Jadi kita harus jaga jarak, tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak. Kita tidak menerima perawatan. Untuk sementara tidak menerima perawatan, tapi kalau mereka menikah ya, kan sekarang banyak yang menikah. Tadi pagi pun kita merias pengantin. Sekarang sudah mulai lagi ya ada pernikahan itu. Sudah, walaupun memang undangan rias pengantin itu kan terbatas, tapi mereka tetap dandan. Tetap dandan ya. Dandan mau payah sagung, mau payah semadio tetap nikah. Tidak ini. Nah, niki ini sedang ada 3. Ya, kita batasi. Berarti ini ada 6 orang yang datang. 6 orang ya. 6 orang, mereka nanti gantian. Gantian latihannya kita bagi. Kita buat grup. Sekarang latihannya jam sekian, jam sekian siapa? Kan setelah 2 jam pulang, nggak boleh rame-rame di sini. Oh iya. Kalau biasanya situasi normal gimana Bu? Apakah penuh niki? Penuh biasanya gitu. Kalau situasi normal niki penuh full Pak. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 penuh. Sampai lantai 3? Lantai 4. Sampai 4 ya. Sampai lantai 4. Karena harus memenuhi protokol kesehatan, kondisinya harus jaga hanya jarak. Satu ruangan ada 5. Nanti lantai 2 5 lagi, lantai 3 5 lagi. Ya berarti ada artinya yang menarik tadi luas, tentang ada tempatnya luas, kemudian pesertanya juga yang karena mereka banyak terdampak pariwisatanya misalnya kolaps, kemudian mereka cari kesibukan. Kemudian kita kasih diskon Pak, nggak tanggung-tanggung, 50%. 50%? Ya. Ini bagian dari strateginya kita untuk menarik juga. Menarik teman-teman, bantu juga. Kita kan nggak bisa bantu mereka dengan uang. Mereka yang sama sekali tidak punya penghasilan, yang kasih beasiswa. Oh, ada beasiswa? Iya, ada beasiswa. Sekarang kita memberikan 20 orang dulu beasiswa. Syaratnya apa Bu kalau itu? Syaratnya umur 18 sampai 30 tahun, biar tidak terlalu tua. Oh gitu, maksimal 30 tahun. Iya, 30 tahun maksimal. Yang cari mereka yang KTP Bali. Orang Bali. Ada yang menginap juga di sini boleh, dari Karangasem. Ya kebetulan yang ikut di WHDI, yang share di WHDI. Ada mereka yang dari Karangasem, ada yang dari Tabanan menginap di sini. Disediakan tempat. Disediakan tempat, ya seadanya Pak. Seadanya. Berbagilah, karena tiang tidak bisa. Terus terang aja kalau saya disuruh memberi uang, tidak bisa Pak. Tapi kalau disuruh memberi pelatihan gini, silahkan. Sekarang setiap hari, setiap sore ada 20 orang yang latihan mereka gratis. Gratis? Tapi ini cuman belajar sama sanggul.
memperkenalkan Ken Payah Sagung ini benar biar enggak sekarang sudah banyak kebablasan. Itu bagian dari juga selain memberikan katakanlah membantu dan juga mensosialisasikan apa yang bagaimana yang benar yang gitu benar. Karena selama ini masih banyak yang keseleo. Banyak yang kesana kesini semaunya gitu. Tapi biar enggak punah. Kan kita Denpasar ya sebagai warga masyarakat Denpasar yang sangat mendukung yang dulu namanya Denpasar kota kompeten pertama di Indonesia. Kita pernah dapat muri 6 kali, Pak. Oh, nggih. Bisa kita lihat, Bu ya? Bisa. Rekor muri. Ya sampai. 6 kali. Ya, kan diadakan di Bali TV. Oh, nggih. Diadakan di Bali TV niki, kemudian di Nusa Dua, nggih, di lapangan Puputan Badung. Museum. Nggih, di museum rekor. Karena pesertanya lebih dari 1000. Caranya pesertanya ya, kita latih dulu setiap hari 20 orang, kemudian hari H kita kumpulkan 1000 orang lebih. Tapi disupport oleh Pemda. Supportnya apa? Makanannya disupport kan. Kita kan kalau setiap hari sini hanya memberi segelas minuman oke. Tapi kalau memberi yang lainnya nggak bisa, Pak. Mungkin kita sambil duduk dulu, Bu. Sambil siap. mengobrolkan ada yang hal menarik yang mungkin bisa kita diskusikan. Bagong, kalau kita lihat sekarang ini kan fenomena Payasan Agung ketika upacara-upacara. Bagong melihatnya ada yang menyimpang tidak dari fenomena yang berkembang di masyarakat kita sekarang? Banyak sekali, Pak. Kalau dulu nih Pak, Payas Agung dipakai oleh raja dan keturunannya disesuaikan dengan bebantanan yang ada. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pada saat itu Titiang ingat karena Titiang ikut di tim penggerak PKK waktu zamannya Bapak Ide Bagus Oko, Ibu Ide Bagus Oko. Boleh silahkan ada seminar-seminar, Pak. Setiap hari setahun gerak PKK ada seminar tentang Ken Payas Agung, Ken Adana Payas Madya, Ken Adana Payas Niste, kapan dipakai. Itu dibolehkan, siapa saja boleh menggunakan Payas Agung itu. Payas Agung. Karena banyak kursus-kursus, kita membuka kursus, banyak yang ujian kan, biar lebih dikenal Payas Agung itu. Cuman kalau bisa, pakailah pada tempatnya. Jangan misalnya mau Payas Agung tegah sajan, Pak, terus sanggup kalan-kalan kayak gitu. Kan nggak cocok, disesuaikan. Tidak sesuai ya kalau yang begitu. Sesuai. Terus banyak juga yang adik-adik mua-mua yang menyebut dirinya mua-mua karena dia ada kursus make up artist nih, Pak. Iya, para make up artist. Dia sudah menyebut dirinya para make up artist tapi mereka belum ujian. Itu sebenarnya ada ujiannya. Nah, disinilah tempatnya ujian, namanya TUK. Tempat uji kompetensi. Ya, ini resmi oleh negara, ini pemerintah ya. Oleh pemerintah, oleh kementerian. Di bawah naungan LSP namanya. LSP dan LSK. LSK ke lembaga sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi. Iya, sertifikasi kompetensi. Ini harus ada aturan-aturan. Ya tentu Payas Agung ini kan harus melalui lokakarya. Kan orang membuat kita. Membuat dulu, zaman dulu kita membuat. Ada pembakuannya. Ada arti makna dan lambang filosofis yang terkandung di dalam busana itu. Jadi nggak sembarangan, Pak. Misalnya ngudah nganggo sri nate, ngudah nganggo semi. Ada aturannya, Bu. Ada aturannya, ngudah nganggo pusung tagal, nyen kan tadi nganggo pusung tagal gitu, Pak. Sekarang misalnya perempuan mau bunga di kuping nih, Pak. Nah, itu keliru, sampunang. Sampunang nggih. Sampunang. Kan makin rancu, Pak. Rancu. Nak wani nak mau bunga di kuping. Bukan perempuan ya. Bukan perempuan disanggul di pusungannya. Ada mesin namanya pusung gonyer. Pusung gonyer itu untuk remaja yang belum dewasa, mensubo ya dewasa, dan pusung tagel, Pak, sanggul Bali. Itu udah dinasionalkan. Kalau ujian tata kecantikan rambut itu ada ujiannya, Pak. Harus lulus itu, lulus itu dulu, Bu ya. Baru bisa buka salon. Tapi sekarang di Bali, Titiang kebetulan juga ketua Katalia. Asosiasi Rias Pengantin Modern dan Modifikasi Indonesia dan Ketua Tiara Kusuma Kota Denpasar, Persatuan Ahli Kecantikan Kulit, Rambut dan Pengusaha Salon. Cuman kasihan adik-adik, dia juga tidak begitu ketat, Pak. Kasihan kan di Bali kan, Pak. Jadi banyak yang tidak paham, singlah izin jam buka, Pak, tidak punya ijazah, kan banyak yang otodidak. Nah, adalah kita di sini TUK, yang tidak punya uang tidak harus bayar, Pak. Silahkan bisa datang. Silahkan bisa untuk mengikuti ujian. Biar dia tahu standarnya. Berarti banyak salon-salon yang sebenarnya tidak, artinya mereka tidak punya sertifikasi. Tidak punya sertifikat, iya. Kalau dampaknya gimana, Bu? Kalau misalnya ada yang dampaknya merugikan konsumen juga ya sebenarnya gitu. Kan tidak tahu aturannya. Iya, tidak tahu aturan. Tetapi konsumen kan yang penting murah mungkin. Murah uang gitu. Murah uang.
dia tidak tahu kesehatannya, itu sebenarnya ada protokol kesehatannya, Ada Pak. protokol kesehatannya juga. Misalnya kuasnya saya ngumah 1 bulan, mestinya 1 pelanggan 1 kuas harus dicuci. Oh, gandan. Apalagi musim COVID sekarang, Pak. Oh iya, betul juga. Iya, harus itu dicuci. Itu yang kadang-kadang yang autodidak tidak paham. Ya, nyucinya pakai apa, ya ininya. Tapi mah kudiang mana? Ternyata susah juga ya jadi perias. Iya, perias perias juga itu ya. kalau mau. Jadi bukan hanya siap pintar memoles wajah, Iya, cantik nggak seperti tapi itu, harus, ada aturan-aturan, ada kesehatannya. Iya, gitu ya. kesehatannya. Karena Kuasnya kita harus- bagian dari kesehatan. betul ya, kalau mukanya Iya. sampai rusak. Mukanya rusak, nanti jerawatnya bahaya, banyak, itu kan jerawatnya bahaya. Gara-gara rias Oke. itu ya. Oh, gitu. Kadaluarsa juga, bagaimana menyimpan make-up biar tidak kadaluarsa. Lihat labelnya, expirednya, belilah kosmetika yang ada expirednya, yang ada balai pomnya. Kan banyak tuh campuran-campurannya, Pak ya. Nah, karena banyak juga orang kan mencari untung. Padahal itu sudah expired, diinikan lagi, diolah-olah, kemudian dimasukkan ke botol-botol, nggak ada pakaian campurannya kayak gitu. Betul, betul. Ya, ini kan yang harus diperhatikan. Konsumen itu juga harus jeli, melihat, coba lihat nih, make-upnya apa sih yang pakai, kapan expirednya, lihat mestinya. Nah, itu saran Titiang kepada teman-teman, kalau mau pakai make up lihat dulu, baca kemasannya dulu. Baca kemasannya. Ada pomnya nggak? Ada pomnya ya. Oke. Jangan asal. Jangan asal, masuk karena itu salon, benar-benar ya. nanti parah wajahnya. Bukan tambah cantik, kesuwun mepayas, buaya berak gitu. Wah, jerawatan Bu ya? Jerawatan Bagong, ya? terutama. Nggih, Oke. gitu. Bagong, kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini, sepertinya akan banyak orang yang shifting, artinya beralih mungkin dari mereka dulu kerja pariwisata, kemudian menjadi tenaga salon lah Iya. katakan. Bagong punya saran-saran nggak buat mereka ini? Apa yang menjadi concern mereka dulu sebelum mereka terjun di dunia seperti ini, Bu? 1, berlatih dulu. Berlatih. Ya. Kuasai itu teknik. Karena terus terang saja, Pak, tata kecantikan ini aloh jangan lepis. Semua orang ingin cantik kan, Pak? Tuh. Semua ingin ngantrian kudo pun berani bayar asal bagus. Maka dari itu, kuasai dulu keterampilan itu. Kuasai, sering baca buku, lihat-lihat YouTube juga. Ya, itu sangat bagus. Kan sekarang banyak daring ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, di samping Nike, walaupun Niki kalau belajar tarias itu mesti praktek. Ada praktek. Dipraktekkan, ya ada modelnya. Intinya begini, Pak. Kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Ya, tanpa uang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu kita harus berlatih dan berlatih terus. Berlatih. Oke, dan peluang untuk bisnis katakanlah mendapatkan Luar biasa. kekuatan ekonomi Luar dari biasa. ini luar Ya, biasa, Bu. luar ya? biasa, Karena Pak. Semakin hari orang semakin pengen tampil cantik pengen gitu. cantik. Semua orang pengen cantik. Tapi harus bertanggung jawab, Bu ya, kalau mau Iya. jadi mua gitu ya, make up artist. Banyak yang murid tamatan di sini, kemudian dapat dia jadi pegawai, Pak ya, pegawai bank atau apa, terus dia berhenti. Lebih baik dia menjadi mua. Oke, dia dapat uang 5 juta misalnya gaji. Gaji tetap. Sekali merias Bisa berapa? 5 sampai 15 juta. sekali, Bu. Sekali merias pengantin. Dan cowok cewek nggak ada ini ya, Bu ya. Kalau cewek lebih pintar merias ada nggak? Belum tentu. Belum tentu ya. Banyak juga yang cowok-cowok yang terampil-terampil. Iya, tergantung sekarang kita harus memilih. Boleh kan misalnya kalau kita mau pakai dia, boleh tes make up namanya dulu, silahkan tes make up, bagus nggak? Jangan asal-asal oke saja. Ya, lihat pakaiannya dia, kan enten Pak, mungkin penyewaan pakaian juga banyak, tapi harus hati-hati. Oke, Bu Agung, ada nggak titik jenuh sebenarnya karena jumlah pria sudah banyak nih, jadi orang nggak dapat order, ada nggak cerita seperti itu, Bu Agung? Atau sebenarnya selalu terbuka, pasarnya sudah mungkin pasarnya teman begitu ya, Pak. Kalau Tiang kok enggak, Pak? Tambah hari kok saya tambah senang. Tambah senang ya, tambah rame. Mungkin karena hobi. Tiang kan sudah pensiun jadi pegawai negeri. Oh, nggih. Jadi kok seneng banget, ini pekerjaan yang saya senangi. Kuncinya Nggak di sana pernah berarti bosan. senang dulu ya, Bu, harus ya? senang dulu. Kalau enggak siapa aman dari pagi? Kan Betul. 20 orang. Karena orang merias suruhnya. bisa jam 4 pagi, Bu. Iya, bisa Bisa jam 4 3 pagi. Tapi saya sudah suka. bangun. Padahal umur 16 Ibu 61 tahun. 61 tahun. Oh ya. Saya belajar Seperti umur 40 tahun kalau saya astaga, lihat. asik. Ya. Cuma nggak pakai Karena karena pakai senang. masker sekarang ya, Bu. Ya, saya harus pakai masker. Bu, mungkin sebagai closing statement, Bu, apa harapan Ibu kepada masyarakat terkait dengan tata rias wajah, kemudian busana, apa yang menjadi harapan Ibu kepada masyarakat, apa yang mesti harus lebih diperhatikan, Bu, sekarang? Untuk masyarakat kita khususnya di Bali, ayo kita lestarikan busana adat Bali ini.
Tentu dengan satu syarat, nggak sembarang melestarikan. Nah, harus paham dulu. Mana nih misalnya Pak Yas Madio mana, Pak Yas Agung mana, kan kapan dipakai. Kapan ya? Kan benar. Terus pilih-pilih. Pilih-pilih mencari salon atau apa kan. Nah, lihat-lihat dulu, jangan sembarangan jangan asal. Karena itu terkait dengan kesehatan kita juga. Ya, lihat-lihat kan, kasih saran. Kalau kita lebih tahu di salon, biasanya kan tidak semua salon itu perfect ya Pak ya, tidak semua. Tapi ya apa boleh buat, karena juga modalnya dia kurang kan. Boleh kok kita ngasih masukan, kasih saran. Kan tidak semuanya harus mahal. Semua harus mahal. Iya, tidak semuanya harus mahal Pak. Bu, pertanyaan saya terakhir tadi lupa saya, modal untuk bikin salon berapa sih minimal? Tergantung Pak. Tergantung ya? Iya, tergantung. Tidak harus modal mewah. Yang penting harus terampil. Akan dikejar. Baik. Iya. Terima kasih Pak Agung, luar biasa. Kita Iya. hari ini bisa mendapatkan gambaran bagaimanakah sebenarnya make up artist, kemudian salon, dan ini yang ini peluang pasar yang cukup besar. Anda kalau punya keterampilan, punya passion di sana, bisa melatih diri. Keterampilan itu yang penting. Kalau sudah punya terampil, uang akan gampang. Gitu Ya. Ya. Oke. Bisa kursus di sini juga di Salon Agung. Ada yang gratis, ada yang beasiswa juga, asal memenuhi persyaratan tentunya. Ya. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan permohonan Santi. Om Santi. Om Santi. Sukses semua.